Shalom teman-teman, apa kabarnya? Luar biasa, yes. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali secara virtual. Kami percaya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kita akan terbang tinggi bersama Tuhan. Kita angkat satu pujian, bukan terbang.
dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah memuji memuliakan Tuhan melalui teman-teman kita yang telah bernyanyi bersama-sama dan juga memainkan musik. Dan sebentar kita akan tiba saatnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baiknya kita bersatu di dalam doa. Ya, adik-adik remaja yang tadinya berdiri bernyanyi, boleh duduk kembali. Kita akan bersatu di dalam doa. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur punya Bapa yang baik, yang sungguh luar biasa sampai dengan hari ini. Tuhan tetap menyertai kami ya Bapa, dengan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Kami percaya kami boleh ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat gagah kami, tetapi kami percaya semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Dan puji nama Tuhan, kami boleh bertemu kembali dalam ibadah secara virtual di hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap adik-adik remaja dimanapun berada ya Tuhan, yang mengikuti ibadah remaja secara online. Tuhan memberikan mereka penyertaan perlindungan ya Bapa. Tuhan menjauhkan dari segala penyakit sampar ya Tuhan. Biarkan mereka boleh mendedikasikan hidupannya Tuhan hanya untuk Engkau ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Taruhkan mereka telinga yang mau mendengar dengaran akan firman-Mu Tuhan, sehingga setiap firman boleh tertanam lebih dalam, bertumbuh dengan kuat, bahkan berbuah dengan lebat ya Tuhan, sehingga setiap orang boleh melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Juga Tuhan urapi hamba-Mu yang bodoh ini Tuhan, berikan pengurapan daripada surga, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau, dan setiap adik-adik remaja yang mendengarkannya boleh mendengar dengan baik ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi Kak Iko mau menyapa adik-adik yang di rumah. Shalom adik-adik. Oh, ada yang baring, ada yang sambil makan. Ya, tidak boleh ya. Ketika kita beribadah, baik di gereja maupun di rumah, dimanapun itu, kita harus memberikan rasa hormat dan menghargai Tuhan ya. Ya, bagaimana ketika kita melihat pemimpin kota, wali kota ataupun gubernur, apalagi presiden, kita menaruh hormat. Apalagi ini Tuhan kita, raja di atas segala raja, kita harus lebih hormat. Ada amin? Amin. Ya, segala aktivitas dihentikan dulu. Ya, sekali lagi Kak Iko mau menyapa. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wow, puji nama Tuhan. Kak Iko berharap adik-adik semuanya dimanapun berada yang mengikuti ibadah secara online dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Dan kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Apa itu? Ya, 5M. Ya, kita harus tetap terus dengungkan ini 5M. Ya, yang pertama, M yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, adik-adik dimanapun berada harus memakai masker, harus menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, baiklah kita akan memulai pendengaran akan firman Tuhan. Ya, Kak Iko mau mengulangi lagi. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat? Ayo,
adik-adik remaja ketika mendengarkan firman Tuhan, baik secara onsite ataupun secara online, adik-adik harus tetap fokus, harus tetap mendengar dengan baik. Mau dengar-dengaran yang firman Tuhan ya, biar firman Tuhan itu jatuh di tanah hati yang subur, ya, biar boleh bertumbuh dengan baik, bahkan boleh berbuah. Setiap orang yang melihat adik-adik akan melihat, wow, inilah dia pengikut Kristus, ya. Ya, jadi minggu lalu kita belajar tentang apa? Oh, ada yang benar tentang Gideon. Ya, hebat. Bagi adik-adik yang lupa, harus lebih sungguh-sungguh lagi ya, harus mau belajar. Ya, kita belajar tentang tokoh Alkitab yang bernama Gideon. Jadi, kayak mau kembali ingatkan, ada 4 poin yang dapat kita petik dari kisah Gideon tersebut, yaitu yang pertama, ketaatannya. Ya, ketaatannya. Yang kedua, yang menyatakan bahwa hanya kehadiran dan tindakan Allah saja yang dapat memastikan kemenangan bagi umat-umatnya. Yang ketiga, sumber daya dan kekuatan utama kita untuk menghadapi semua tantangan hidup dapat dijumpai hanya di dalam Allah saja. Yang terakhir, yang keempat, yang kesombongan akan keberhasilan kita dengan sendirinya menjadi penghalang. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kesombongan atau keberhasilan dari diri kita sendiri menjadi penghalang untuk menerima kuasa dan pertolongan Allah sepenuhnya. Oke? Dan kali ini kita akan belajar mengenai tema apa ya? Iya, temanya jangan takut. Ya, jangan takut. Mari kita buka bersama di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Ya, Aiko akan membacakannya untuk kita semua. Dengan perikopnya, angin ribut diredakan. Ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat yang terakhir, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Nah, di dalam pembacaan Alkitab tadi diceritakan mengenai ketika Yesus sedang bersama murid-muridnya di dalam sebuah perahu, mereka menuju ke Gerasa. Ya, jadi mereka melewati Danau Galilea, dan ketika di dalam perjalanan tersebut, tadi kita baca di dalam ayat yang ke-23 dinyatakan bahwa Yesus tertidur. Wah, berarti ketika orang sebelumnya kayak kau tanya, siapa di sini yang pernah naik perahu atau naik kapal? Ada? Wah, ada. Kalau yang belum ada, gak apa-apa. Nanti di lain kesempatan mungkin ada waktunya untuk naik perahu. Ya, bagi yang sudah, siapa di sini yang mabuk naik perahu? Ya, ada yang mabuk? Ya, kalau misalnya naik kendaraan darat saja, naik bus, naik mobil mabuk, bisa dipastikan naik perahu juga pasti mabuk, ya. Ya, tetapi kalau misalnya naik kendaraan darat tidak mabuk, ya bisa jadi mabuk, bisa jadi tidak. Oke. Jadi terlepas dari itu, kembali kita ke konteks di pada saat perjalanan Yesus dan murid-muridnya di Danau Galilea. Jadi dikatakan bahwa Yesus tertidur. Ya, kalau sampai orang tertidur di dalam perjalanan air, laut ataupun danau, itu berarti mempunyai cuaca yang baik, karena orang bisa tertidur.
dengan dihembuskan oleh angin sepoi-sepoi, ya, angin laut, angin danau seperti itu ya. Ya, jadi ketika perjalanannya baik pada saat itu, dikatakan di dalam ayat 23, sekonyong-konyong tiba-tiba danau yang tenang itu bergolak karena angin taufan, angin ribut, sehingga menyebabkan perahu yang mereka naik itu kemasukan air. Ya, Kaiko pernah melakukan perjalanan ke Pulau Lemungkutan. Ya, di dalam perjalanan itu, ketika sore hari, ketika hendak kembali ke tempat semula, ya, dari Pulau Lemungkutan, itu sore hari, dan pada sore hari anginnya sangat kencang sekali, dan rata-rata kami di sana takut, ya, karena sebagian besar, khususnya untuk yang perempuan, tidak bisa berenang, ya. Tetapi di dalam konteks ini kita dapat membayangkan bagaimana takutnya para murid-murid Yesus, ya. Mereka menghadapi angin taufan yang datangnya sekonyong-konyong. Ya, tadi dikatakan di dalam ayat 23, artinya tiba-tiba. Kita tahu bersama bahwa yang namanya tiba-tiba itu tidak enak, ya. Kalau yang datang yang dengan tiba-tiba itu sesuatu yang menyenangkan, maka pasti kita akan menyukainya, benar ya? Kalau misalnya dikasih surprise atau dikasih kejutan, misalnya di hari ulang tahun, ya itu sesuatu yang menyenangkan, pasti kita menyukainya. Akan sangat berbeda kalau misalnya yang datang dengan sesuatu yang tiba-tiba itu tidak menyenangkan. Ya, pasti kita kaget, panik, dan mengejutkan, menakutkan seperti itu. Sama halnya seperti murid-murid Yesus. Ketika murid-murid Yesus berkata, Guru, bangun, kita dalam keadaan bahaya, kita akan binasa. Ya, ada sesuatu yang beda di sini. Kita melihat bagaimana Yesus mempunyai ketenangan yang luar biasa. Yesus bisa tidur dalam situasi apapun, baik itu tenang, baik itu dalam keadaan bahaya, Yesus tetap tenang. Ya, mengapa Yesus tetap tenang dan bisa menikmati istirahatnya di dalam perahunya? Ya, hanya ada satu sebab yang membuat Yesus bersikap demikian, yaitu karena Yesus adalah, ya benar, karena Yesus adalah Tuhan atas alam semesta. Ya, hanya dengan menghardik saja taufan pun reda dan danau pun tenang kembali. Ya, dikatakan di dalam ayat ke-24. Ya, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ya, di sini kata menghardik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mengatakan bahwa menghardik itu ialah mengata-ngatai dengan kata yang keras, membentak. Ya, seperti misalnya contohnya Pak Polisi di dalam lalu lintas, dia katakan kepada pengendara yang melanggar lalu lintas, stop, berhenti. Nah, seperti itu. Mengata-ngatai, memberikan suara dengan keras, dengan lantang, ya, membentak seperti itu. Begitulah yang dilakukan oleh Yesus kepada angin ribut. Ya, jadi ketika Yesus berkata, mungkin kayak aku akan peragakan ya. Ini tidak ada seperti itu. Angin ribut, danau yang bergejolak, tenanglah, diamlah, seperti itu. Ya, dengan kemuliaannya Yesus menenangkan dan mendiamkan angin ribut seperti itu. Luar biasa. Situasi pun berubah, yang dari takut ke satu takut yang lainnya. Semula murid-murid Yesus takut binasa. Ya, kemudian mereka malah takutnya berbeda. Justru mereka takut kepada Sang Guru, kepada Yesus sendiri. Jelas sekarang ya, bukan murid-muridnya yang seolah menyadarkan Yesus, tetapi sebaliknya Yesuslah yang menyadarkan murid-muridnya untuk percaya kepada Yesus, bukan hanya sebagai guru yang mengajarkan norma-norma spiritualitas, tetapi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa atas alam semesta. Setelah itu Yesus menegur murid-muridnya yang karena ketakutan mereka sangat tidak karuan ya. Yesus berkata di dalam ayat yang 25, di manakah kepercayaanmu? Ya,
perhatikan adik-adiknya, banyak orang yang memiliki kepercayaan teguh, justru mereka kehilangan kepercayaan pada saat mereka harus menggunakannya, ya. Yang pada awalnya mereka teguh, percaya sekali kepada Kristus, kepada Yesus, tetapi ketika ada sesuatu masalah yang seharusnya mereka menggunakan kepercayaan itu pada saat itu, mereka kehilangan kepercayaannya, ya. Ini menjadi suatu pelajaran kepada kita. Apapun keadaan kita harus tetap berharap, berseru, bahkan percaya kepada Kristus, ya. Di dalam hal tadi, yang mereka gemetar dan berkecil hati. Jika keadaan tampak suram, hal kecil saja dapat menciutkan hati mereka. Dan bila demikian halnya, di manakah kepercayaan mereka? Ya, di sini mereka memberikan kemuliaan kepada Yesus atas kuasanya tadi yang dapat menenangkan angin ribut. Ya, dikatakan, maka takutlah mereka dan heran. Sesudah bahaya itu berlalu, orang-orang yang takut pada badai tadi memang pantas merasa takut kepadanya setelah ia meredakan badai itu. Ya, mereka berkata kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Siapakah Yesus ini? Ya, dari situ aja mereka mulai bertanya-tanya akan keberadaan Yesus sendiri, ya. Siapakah gerangan orang ini? Mereka juga bisa berkata, siapakah Allah seperti engkau? Sebab hanya Allah sajalah yang mampu meredakan deru lautan dan deru gelombang-gelombangnya. Di dalam pelajaran ini ada satu hal yang sangat besar yang ingin ditekankan oleh Yesus khusus untuk Kak Iko dan juga adik-adik remaja sekalian, di mana Yesus menuntut murid-muridnya, bahkan kita semua, tidak hanya sekedar mengikuti Yesus. Ya, konteks ini murid-muridnya mengikuti Yesus kemanapun Yesus mengajak mereka. Tetapi Yesus lebih menuntut kita, Kak Iko dan adik-adik remaja, beserta siapapun yang mendengar, agar kita tahu siapa pribadi yang mereka ikuti itu. Ya. Selain mengikuti, tahu pribadi yang kita ikuti, dan satu lagi, percaya sepenuhnya kepadanya. Ya, percaya sepenuhnya kepada Yesus dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Ada amin? Amin. Ya, ada alasan untuk kita jangan takut, ya. Landasan firman Tuhan untuk teman tersebut, ya, kita ambil, kita coba buka di dalam Yesaya 41 ayat 10. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Kak Ika yang membacakan firman Tuhan ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, kalimat jangan takut, ya, akhir-akhir ini menjadi tagar di media sosial. Ya, hal itu merupakan pernyataan yang membangkitkan motivasi dan memunculkan keberanian di tengah rasa cemas dan takut yang dialami orang-orang pada zaman sekarang ini. Ya, pemicu ketakutan itu bisa beragam, ya adik-adik, ya. Di antaranya dulu beberapa bulan yang lalu ada banyak teror bom, khususnya untuk di negara kita, ya, di Pulau Jawa, ya. Itu dilancarkan oleh kelompok-kelompok teroris tertentu, ya. Lalu ada banjir, ya, itu membuat orang-orang takut, ya, angin ribut, ya. Yang terakhir, sesudah 1 tahun lebih kita lewati bersama, tidak hanya terjadi atau tidak hanya melanda bangsa ini, tetapi juga seluruh dunia. Ada yang tahu? Ya, benar, pandemi COVID, ya, yang dulunya membahayakan orang-orang dewasa, khususnya yang lansia, lanjut usia, orang-orang tua, tetapi akhir-akhir ini tidak hanya menyerang orang-orang dewasa, orang-orang tua, tetapi juga menyerang anak-anak. Ya, itu membuat semua orang takut. Tetapi yang menjadi bedanya dengan kita yang percaya Kristus tadi dikatakan,
kita harus sepenuhnya ya mengikuti Yesus, percaya sepenuhnya kepadanya dalam situasi apapun. Ada amin? Amin. Ya, kita lanjutkan. Jauh sebelum manusia menggunakan kata jangan takut, Tuhan sudah terlebih dahulu memakainya. Ya, Tuhan melalui Nabi Yesaya memberikan motivasi dan penguatan bagi bangsa Israel agar mereka tidak perlu takut. Ya, tentu Tuhan tahu dampak negatif bila rasa takut itu atau bila ketakutan itu ada dalam kehidupan kita. Ya, apa dampak negatifnya? Rasa damai hilang, ya benar. Kecemasan menguasai area hidup kita dan ada rasa putus asa. Ada rasa putus asa yang menguasai. Bila itu terjadi, maka secara psikologi manusia menjadi lemah. Ya, dan kalau sudah begitu, daya juang manusia juga untuk hidup pasti sirna, ya pasti berkurang. Aduh, gak ada semangat hidup lagi seperti itu. Ya, itu sebabnya Tuhan menegaskan kepada kita untuk tidak perlu takut. Jangan takut atau membiarkan ketakutan menguasai seluruh kehidupan kita. Ya. Selanjutnya, mengapa kita diminta untuk jangan takut? Ada yang tahu? Ya, kita akan bersama-sama mengupas alasan beberapa kenapa kita diminta jangan takut. Ya, alasan kuatnya yaitu yang pertama, karena ada Tuhan beserta kita. Jangan takut karena ada Tuhan beserta kita. Ya, itu yang pertama. Ya, penyertaan dan kehadiran Tuhan cukup, bahkan lebih dari cukup untuk kita mengalahkan rasa takut. Ya, Tuhan Yesus menegaskan di dalam Matius 28, kita buka bersama-sama. Matius 28 ayat 20b. Dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, luar biasa. Tuhan dengan maha kemuliaannya yang kita sebut-sebut sebagai raja di atas segala raja, menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ya, akhir zaman itu kalau bukan karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita datang kepada Tuhan. Ya, artinya sampai kepada kematian kita nantinya Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Itu jikalau kita hidup sepenuhnya di dalam Tuhan. Dan selanjutnya yang kedua, jangan takut. Karena apa? Karena ada kepastian pertolongan dari Tuhan. Ya, tadi yang pertama, jangan takut karena ada Tuhan beserta kita. Yang kedua, jangan takut karena ada kepastian pertolongan dari Tuhan. Ya, karena ketakutan membuat banyak orang kehilangan pegangan dalam kehidupan mereka. Tersedianya pertolongan Tuhan yang kita butuhkan cukup, bahkan lebih dari cukup. Itu pun masih membuat rasa takut dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh untuk menyatakan bahwa di dalam kehidupan kita pasti ada pertolongan Tuhan. Ya, firman Tuhan menegaskan di dalam 2 Tawarik 14 ayat 11. Kak Iko akan bacakan. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Ya, di sini dikatakan bahwa Asa hanya berseru kepada Tuhan, menaruh seluruhnya harapannya kepada Tuhan. Dia merasa percaya dan yakin bahwa pertolongan satu-satunya hanya, ya benar, hanya di dalam Tuhan saja. Ya, yang pertama tadi apa? Jangan takut karena ada Tuhan beserta kita. Yang kedua, jangan takut karena ada kepastian pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, jangan takut karena ada jaminan kemenangan. Ada jaminan kemenangan dari Tuhan bagi
Ya, bagi kita pengikut-pengikut Yesus Kristus ya. Rasa takut bila dibiarkan, maka itu bisa membuat kita kalah dalam pertarungan baik secara psikologi maupun mental. Ya, ketika kita sudah takut duluan, ya, kita akan kalah sebelum berperang. Ya, itulah sebabnya Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa kemenangan itu menjadi hak mutlak kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Ada amin? Amin. Ya, tangan kanan Tuhan yang penuh kuasa memegang tangan kita yang lemah dan membawa kita keluar sebagai pemenang. Ya, itu tertulis di dalam Ulangan 20 ayat 4 yang berkata, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ya, puji nama Tuhan. Ya, tadi sudah disebutkan 3 alasan kuat kenapa kita diminta jangan takut. Yang pertama, jangan takut karena ada Tuhan beserta kita. Yang kedua, jangan takut karena ada kepastian pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, jangan takut karena Tuhan memberikan jaminan kemenangan bagi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ya, biarkan kebenaran firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kita, sehingga firman Tuhan ini boleh bertumbuh dengan kuat dan boleh berbuah. Ya, nanti ketika kita tiba saatnya, ya, kayak kau percaya masing-masing orang itu akan mempunyai saat-saat tertentu dalam keadaan sulit. Dan tadi yang seperti kita katakan, di saat seperti itulah kepercayaan kita diuji. Apakah kita takut? Apakah kita benar-benar berserah kepada Tuhan? Ya, kita harus mengingat 3 alasan kuat ini supaya kita jangan takut. Ya, yang pertama tadi apa? Jangan takut karena ada Tuhan beserta kita, benar. Jangan takut karena ada kepastian pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, jangan takut karena, ya benar, jangan takut karena Tuhan menjamin kemenangan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Ya, mari kita akan tutup di dalam doa. Ya, kita bersama-sama berdoa. Ya, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur punya Bapa yang baik, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, secara manusia kami mempunyai ketakutan, tetapi kami percaya ketika kami berseru, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka ketakutan kami akan sirna ya Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami didatangi oleh rasa takut itu Tuhan, kami akan percaya bahwa ada Tuhan beserta dengan kami. Kami akan percaya bahwa ada kepastian bahwa pertolongan hanya daripada Tuhan sendiri. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjamin kemenangan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih. Jangan biarkan firman ini berlalu begitu saja ya Tuhan, melainkan biarkan firman ini boleh tertanam di dalam hati kami ya Bapa. Ibadah kami pada hari ini boleh selesai, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah selesai di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di hari-hari ini ya Tuhan, ada begitu banyak virus-virus di sekeliling kami Bapa. Kami tidak tahu Bapa, kami tidak bisa melihatnya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memagari, menyertai kami ya Tuhan. Biarkan Tuhan memberikan kesadaran juga kepada kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjaga diri kami dengan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah yang ada Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan selesaikan ibadah kami. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kehidupan kami Bapa. Tuhan melindungi dimanapun adik-adik remaja berada ya Tuhan, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biarkan mereka boleh bertumbuh, semakin dikasihi oleh manusia, terutama dikasihi oleh Engkau ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat seluruh orang tua, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan mereka ya Tuhan. Biarkan mereka boleh mengecap kebaikan daripada Tuhan. Bagi mereka yang belum percaya, sehingga mereka boleh berbalik kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, biarkan kiranya pandemi ini cepat berlalu, dan kami boleh bertemu, bertatap muka di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Terpujilah nama Tuhan, mulialah Engkau ya Tuhan. Segala makhluk yang bernafas akan memuji Tuhan. Segala lutut akan bertelut menyembah Engkau ya Bapa, sebab Engkaulah yang maha mulia. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh